Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga pada momen kedukaan hari ini, kami boleh melihat satu peristiwa sukacita besar terjadi di tengah-tengah keluarga besar, baik keluarga di Pukapaka ini maupun keluarga dari Lewa, yang boleh bertemu. Bahkan bukan hanya itu, dengan semua keluarga besar kami di Pukapaka ini, kami dapat berkumpul di tempat ini. Itu semua ada dalam rencana rancangan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Itulah sebabnya besar syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan demikian lagi pada kesempatan hari ini, Engkau juga mempertemukan kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu berkarya dalam hati kami, pikiran kami yang terbatas. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami menyederhanakan firman-Mu kepada kami sekalian, sehingga ketika firman-Mu kami baca, kami uraikan dan renungkan, itu sungguh-sungguh mengena pada diri kami, pada hati kami, dan membawa sebuah perubahan cara pandang, cara sikap, bahkan perubahan cara kami menjalani kehidupan ini. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami rindu juga lewat pemberitaan firman-Mu. Hati kami yang lemah, hati kami yang sedih, dikuatkan, dihiburkan, diberi semangat, dorongan daripada Allah Roh Kudus, untuk kami memandang bahwa hari-hari ke depan ini, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami pada tahun-tahun yang lalu, demikianlah juga di hari-hari ke depan, di tahun-tahun mendatang, pertolongan Tuhan yang sama itu akan berlaku atas hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, meteraikan firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan ini, sehingga tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memuliakan Engkau pada kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhanlah, bahkan perkenanan Tuhanlah, untuk pertama kalinya saya boleh berkhotbah, membawakan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga besar saya sendiri, di kampung halaman saya sendiri. Itu adalah sebuah ungkapan syukur yang begitu luar biasa saya panjatkan kepada Tuhan. Tanpa saya minta, duga, dan sangka, Tuhan mempersiapkan momen yang begitu pas, begitu tepat, bahkan begitu indah, untuk memberitakan firman-Nya kepada saudara sekalian. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada BPMJ GKS Pukapaka. Melalui mereka lah kesempatan ini saya peroleh untuk memberitakan firman Tuhan pada momen hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penunjukan dari Bapak Pendeta untuk saya memberitakan firman Tuhan hari ini bukanlah tanpa sebuah alasan. Saya mengerti betul mengapa beliau memilih untuk saya memberitakan firman Tuhan. Karena perjalanan bagaimana akhir hidup dari almarhum Domingus, yang pada hari ini kita akan makamkan bersama. Saya mengikuti persis, mengikuti betul, dan bahkan punya momen terakhir bersama dengan beliau yang masih membekas dalam ingatan dan memori saya sampai detik hari ini. Kalau saya boleh bercerita sebagai sebuah pendahuluan sebelum saya memberitakan firman Tuhan, hari di mana Domingus dipanggil oleh Tuhan, itu adalah hari pertama juga saya bertemu dengan dia. Untuk pertama kalinya setelah kurang lebih dari 2006 saya tinggalkan Sumba, dan itu adalah pertama kali saya berjumpa dengan dia di depan STT GKS waktu Bapak Sari mengantar anak-anak mereka untuk studi di STT GKS. Waktu itu saya tak sangka-sangka berjumpa dengannya di trotoar depan STT itu, lalu berbincang-bincang. Sebelumnya saya tidak begitu mengenalnya.
Namun kemudian saya terpikir ini nampaknya seperti tidak asing dalam ingatan saya. Lalu saya bertanya, "Gebali mau?" Saya tanya begitu. Lalu Bapak Sari menjelaskan, aneh itu menang kau dah. Pendopan di lo yo undul dia naik. Dalam hati saya juga tertawa, kengaran batamu kayak mundain orang nak dulu kayak itu. Kemudian saya tanya, "Kamu tinggal di mana?" "Saya di Lewa," katanya. "Wah, kita sudah 1 tahun di sini kok baru ketemu," saya bilang. Jadi sekarang juga saya memperkenalkan bahwa saya sebenarnya bagian dari keluarga Lewa juga ya. Jadi meskipun saya keluarga dari sini, tapi juga bagian dari Lewa karena saya domisili di Lewa sudah 1 tahun. Lalu saya sampai juga berkata, "Kalau memang sudah kamu cukup lama di sini, kamu tolonglah saya, saudaramu ini untuk cari tanah supaya kita bisa berdampingan." Saya ganggu seperti itu. Sembari juga saya katakan, "Kalau begitu, nanti kalau kamu lewat rumah saya di situ, di SPP, mampirlah supaya kita bisa sekedar minum kopi atau lain sebagainya." Dia tidak menanggapi karena mungkin itu pertama kali ketemu dan juga responnya biasa-biasa saja. Padahal orangnya adalah seorang yang sangat humoris. Lalu kemudian saya tinggalkan beliau dan segera berbalik ke rumah karena posisi kurang begitu baik, ada di tepi jalan raya. Sambil saya mengundang dia untuk mampir ke rumah sekali waktu dan kemudian pulang. Tapi kemudian setelah jam 6, saya dengar telepon dari keponakan saya dan mengatakan bahwa Domi sudah tiada. Ia mengalami sebuah laka lantas tunggal sehingga merenggut nyawanya. Itu membuat saya tidak percaya dan begitu kaget. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Baru saja ketemu, ia sudah tiada. Bahkan sempat saya berpikir, kalau saya tahu itu hari terakhir, ia akan pergi. Ada baiknya saya pakai itu untuk berdoa, atau mungkin memberikan sekedar nasihat. Itu yang saya juga secara manusia cukup sesali. Tapi siapa yang tahu bahwa itu adalah hari terakhir perjumpaan kita. Berangkat daripada itu yang mendorong saya untuk pergi mengemas jenazahnya bersama dengan keluarga di Lewa. Saya hadir bagaimana ia dipersiapkan, diberi pakaian, bahkan sampai pelayatan terakhir dan pemberangkatan jenazah saya terus mendampingi. Namun saya tidak bisa mengikuti karena satu dan lain hal, sehingga saya harus tunda 1 hari untuk mampir di tempat ini. Dan tidak cukup itu yang dapat saya perbuat. Kisahnya begitu menginspirasi saya secara pribadi. Dan saya tidak mau kisah ini saya simpan secara pribadi. Karena saya melihat sebuah kisah yang begitu luar biasa ditinggalkan oleh pribadi Domi ini. Seperti tadi yang sudah disaksikan oleh keluarga. Dari momen demi momen yang saya saksikan ketika jenazahnya masih ada di Lewa, itu membawa sebuah perenungan pribadi dalam hati saya. Bahwa kematiannya adalah sesuatu yang luar biasa. Kematiannya sungguh menginspirasi banyak orang. Bahkan kematiannya boleh menggugah hati begitu banyak orang sehingga berlapis-lapis orang datang memberikan penghormatan terakhir kepada dia. Kalau kita lihat, Domi memang betul dia adalah seorang yang sederhana. Bukan seorang public figure, bukan seorang artis, bukan seorang politisi yang dikenal banyak orang. Tetapi kisah hidupnya ini menginspirasi banyak orang sehingga sampai hari ini kita bisa mendengar, melihat sendiri bagaimana keluarga dari Lewa bercerita sekelumit kisah daripada anak ini. Kisah ini saya juga telah tuliskan di Facebook saya dan membagikan kepada banyak orang sehingga hampir kurang lebih ribuan orang membaca kisah itu dan mereka turut dimotivasi, diinspirasi daripada kisah ini. Melihat hal itu, maka Bapak Pendeta berpikir mungkin ada baiknya kalau saya juga melanjutkan kasih saya, bahkan memberikan pelayanan terakhir kepada beliau melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya memilih sebuah tema untuk menjadi sebuah perenungan kita bersama. Saya berharap melalui tema ini Bapak Ibu akan kenang, Bapak Ibu akan ingat, bahkan Bapak Ibu akan pakai pesan-pesan daripada tema ini menjadi sebuah wacana berpikir bagi kita untuk menjalani hidup ini secara benar, tepat, dan bermanfaat bagi orang lain. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah
orang mati yang beruntung. Orang mati yang beruntung. Adapun tema ini didukung oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 10 ayat 7. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 7. Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Saya ulang lagi. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar kata orang mati, bagi sebagian orang atau bagi orang-orang dunia, mereka akan berpikir secara duniawi, itu sesuatu yang menakutkan, itu sesuatu yang mengerikan, itu sesuatu yang tidak dapat dikatakan sesuatu yang menguntungkan. Tapi saya mau mengajak melalui tema ini untuk kita melihat sebuah perspektif, sebuah cara pandang yang baru, bahwa bagi orang Kristen, kematian itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Ada amin? Amin. Kematian kita orang Kristen adalah sebuah awal kehidupan yang baru. Adalah sebuah awal di mana kita menjalani sebuah satu garis kehidupan yang tidak ada akhirnya lagi. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kematian kita sebagai orang Kristen adalah sebuah keuntungan. Kalau kita juga mengingat Rasul Paulus pernah berkata di dalam Filipi 1 ayat 21. Demikian Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kematian itu adalah sebuah keuntungan. Berdasarkan tema di atas, maka tentu akan muncul pertanyaan, bagaimanakah ciri atau kategori dari orang yang mati dan itu merupakan sebuah keberuntungan? Tentu kita akan berpikir, bagaimana mungkin kematian adalah sesuatu yang menguntungkan? Maka oleh karena itu ada 3 poin ini yang kita akan renungkan bersama. 3 poin ini menjelaskan mengapa orang Kristen kematiannya itu sesuatu yang menguntungkan, berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Pertama, kematian seperti yang kita baca tadi, alasan atau bagaimanakah ciri atau kategori dari orang yang mati dan itu sebuah keberuntungan? Alasan pertama adalah kematian orang itu dikenang oleh orang lain. Ya, ciri atau kategori orang yang kematiannya sebuah keberuntungan adalah kematian orang tersebut dikenang oleh orang lain. Oh, ini sebuah hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Ya, tidak semua orang kematiannya dapat dikenang. Semua memang kita akan mengalami kematian, tapi tidak semua orang kematiannya terus dikenang orang. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita sebagai umat manusia, kalau kematian kita dikenang oleh orang lain. Dan ini patut kita bersyukur, kalau kematian kita tidak begitu cepat dilupakan oleh orang lain. Ada alasan-alasan mengapa kematian kita begitu diingat-ingat, dikenang-kenang oleh banyak orang. Mungkin jasa kita, kebaikan kita, dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, sebagaimana yang saudara-saudara dengarkan tadi, seperti cerita dari Bapak tadi yang mewakili keluarga dari Lewa. Saya sendiri menjadi saksi mata bagaimana melihat kepedulian mereka terhadap Domi, sehingga mereka meminta 1 hari untuk disemayamkan, dan 1 hari itu mereka minta sebagai satu kesempatan untuk mereka berpisah terakhir kalinya dengan Domi. Dan saya melihat ada begitu banyak orang datang
Dari berbagai elemen masyarakat hadir. Wah, di guru SMA. Ya, videonya saya ambil semua. Dari awal jenazahnya dipersiapkan sampai diantar. Semua videonya saya ambil. Ada bukti-bukti bagaimana dikunjungi oleh orang-orang, bahkan orang-orang penting. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, bahkan atas roda atau kain atau kerudung ada juga hadir. Itu membuat saya berpikir ini orang luar biasa sekali. Kalau mungkin saya mati tidak seperti dia ini. Tapi ini dikunjungi oleh orang-orang hebat, orang-orang besar, pemimpin gereja hadir. Bukan hanya itu. Mereka juga berduka dan menunjukkan hal itu secara terang-terangan. Tangis mereka itu sungguh memilukan hati setiap orang yang mendengar. Ada nenek-nenek menangis menggunakan bahasa Sumba Timur yang saya tidak mengerti. Umbo, kura anamane bak umbo, macam begitu. Tapi saya tidak tahu apakah betul begitu. Ya, itu hanya apa yang saya tangkap. Tapi dia menangis umbo, dia menangis sambil seperti tak tawan itu kawangi aku tinggal sambil mati tak mau nggak anu nawal kawan saya kabel ibu ana wadah begitu. Ya, akan saya dengar begitu ada orang menangis begitu sambil nyanyi enggak ibu yang enggak ada water nah hawi ka saya kabel ibu naik kawan sambung lagi dia menangis napa larang ke laramuri panna ata na mati. Itu saya saksikan sendiri kakak tamat karena ini momen sukacita ya. Jadi kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Mari kita maknai ini dengan sebuah sukacita. Saya menyaksikan momen demi momen itu ketika keluarga ini melepaskan dia terakhir kalinya. Kematiannya begitu dikenang. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi siapa saja yang kematiannya dikenang, yang masa hidupnya terus dikenang-kenang orang. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa, tidak lumrah. Bahkan tidak semua orang mengalami bahwa kematiannya dikenang, diingat-ingat oleh orang lain. Ya, kalau saya sendiri ingat, saya punya bapak tuh Guru Herman HB Pasa itu, dia sudah meninggal 2015 yang lalu. Tapi sampai hari ini orang masih terus mengenang beliau. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Kalembutilu untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Dalam ruang kerat bersama dengan para majelis, seorang ibu mengisahkan kenangan tentang Guru Herman ini, HB Pasa ini. Dia ceritakan sesuatu yang dia kenang tentang Bapak HB Pasa. Dia berkata begitu, saya masih ingat persis bagaimana Bapak HB Pasa itu kalau bernyanyi. Dia berkata, "Dade ke kamar godero bombo, dade ke kamar godero bombo, dade ke kamar go kakutudungan go umaina ama godero bombo." Saya lupa lirik lagu itu, tapi dia masih ingat. Dulu waktu saya kecil memang saya sering dengar lagu itu dia nyanyikan setiap pagi dengan Unggaroro dia menyanyi dan mengulang-ulang lagu itu. Dan saya sudah sampai lupa lagu itu. Ketika saya berjumpa dengan ibu ini, wow, saya anaknya ini lupa tapi dia masih ingat. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang beliau telah lakukan? Ternyata masa hidupnya dia juga menorehkan sejarah dalam pelayanan sampai ke Kalembutilu, ke Pamaraka, dan gereja-gereja yang merupakan bagian daripada GKS WKK. Ini adalah salah satu kisah lainnya yang saya lihat. Betapa indahnya, betapa bersyukurnya kita kalau kematian kita itu dikenang-kenang oleh orang lain. Ini poin yang harus kita bawa pulang dari tempat ini. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kita mulai pikirkan, apakah nanti kelak kematian kita sesuatu yang bisa membuat orang lain terus kenang-kenang, terus diingat-ingat. Sehingga masa hidup kita yang ada ini, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di belakang kita. Tapi hati kita dari sekarang ini, mungkin kita bisa berpikir, seperti apa kita dikenang pada masa ketika kita tiada lagi di tengah-tengah dunia ini. Poin pertama menghantar kita kepada poin yang kedua, saudara-saudara. Poin yang kedua, karena setelah ini kita masuk di sudah doa makan siang yang menjadi ciri atau kategori dari seseorang yang kematiannya mendatangkan sebuah keberuntungan, bahwa kematian orang itu dia
kenang sebagai orang benar. Ini apa? Ini adalah sebuah poin yang hanya dimiliki oleh orang percaya. Ya, jangan sampai itu jangan dulu di ini, ke. Memang para pahlawan kita dikenang karena jasa-jasa mereka sebagai pahlawan yang telah memastikan perjalanan bangsa kita ini jika berdiri sebagai sebuah bangsa yang besar, NKRI. Dan sampai hari ini kita masih terus mengenang akan jasa-jasa mereka. Tetapi yang membedakan dengan kematian orang Kristen adalah bahwa kita diidentifikasi sebagai orang benar yang kematiannya dikenang karena kita adalah orang benar. Ya, seperti apa kita akan dikenang oleh orang lain? Hal itu terbentuk dengan sendirinya dari sikap dan cara hidup kita. Bagaimana orang akan mengenang kita? Itu ditentukan, dibentuk oleh sikap kita ketika kita masih hidup. Oleh keputusan-keputusan kita yang kita ambil selagi kita masih hidup. Oleh karya-karya yang pernah kita buat atau hasilkan selagi kita masih hidup. Dan seberapa besar dampak atau pengaruh yang kita beri kepada orang lain. Orang jahat dikenang karena kejahatannya. Bukankah dalam ayat itu dikatakan bahwa nama orang fasik menjadi busuk? Ya, orang benar dikenang karena kebaikannya. Ya, saudara-saudara, jangan berharap kita dikenang oleh satu kampung, satu kabupaten, satu kecamatan. Mari kita usahakanlah agar orang-orang terdekat kita mengenang kepergian kita. Mengenang bahwa kita itu adalah orang benar. Hanya itu bakal lagi. Karena ambin akan lorkin. Oh, nanti oleh umat gua tinggal dan apa lu tidur tinggal 5 nanti. Nan 2 ATP nanti oleh umatku. Oh, nanti mawinin gua nih mawinin 2 ATP. Nen bawa aku ngawawin nen bude bikin apa 2 mem angkopi. Mai guna mem. Nama nawar ATP. Kalau itu adalah seorang istri. Demikian juga anak-anak, oh nanti amang ko nanti inang ko ata 2 ATP dangke. Teti wakil de kampung de koti mai tambaya inabili banit na makaki po ini ko pinabili po ma tambaya secara bersama-sama. Ha? Dene ke baina nene. Aku ko namano putu ko na. Beko binona. Ngeta ke nene itu el pondere. Level panai wawin na ona mana yakat ya nana. Dari pengbangkitnya mari kita sembahyang dulu sebagai sebuah keluarga. Kita minta pertolongan Tuhan supaya hari ini apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Adakah keluarga-keluarga yang masih melakukan hal itu? Sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan hal ini. Kalau mau keluargamu kenang engkau sebagai orang benar, maka mari kita mulai dari keluarga kita. Mari kita mulai dari suami, istri, anak-anak kita. Sebab ketika kita tiada, mereka mengenang kita sebagai orang benar. Amin. Amin. Minta maaf Bapak Ibu, saya bukan menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam isi hati saya. Saya mau kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang luar biasa, keluarga yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ada orang yang dikenang sebagai orang yang murah hati. Ada orang yang dikenal sebagai orang yang pintar. Ada yang dikenang sebagai orang yang rajin, yang lucu, yang ramah. Itu yang saya lihat pada pribadi Domi. Orang-orang berkisah tentang hidupnya. Nanti lakawa, nanti napandai tak kaparaya pemata dengar. Setiap ketemu nanti. Nah, tapi kau kawe dan gara kulakawa, dia bersedia antar. Ya. Itu yang mereka ceritakan. Dia ketemu orang di jalan ketika dia bawa motor, dia akan bersedia antar mereka ke sekolah. Dia ketemu orang tua, dia katakan, mari saya antar. Ketemu anak-anak, dia bermain dengan anak-anak itu, bercanda tawa dengan mereka. Itu yang dia lakukan. Sehingga ini membekas dalam memori keluarga besar lewat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita dikenang sebagai orang fasik. Jangan patik kodang ngara dah kadang tikiwaikan dia onda kata gitu. Ati onda koruptor. Ati onda tukang marah. Ati onda tukang kutu ke ata. Ati onda tukang tahu dombo. Ati onda tukang patola ya.
Jangan itu yang dikenang orang. Ada begitu banyak orang juga yang mendapatkan gelar-gelar itu. Lolo doa tiao tinggal apa itu. Ata patola, ata patola ini. Ata pokalangan. Apakah itu yang kita mau? Saya pun tidak mau. Semua orang tidak mau. Kalau kita tidak mau, maka pastikan hari ini kita adalah orang benar. Mari kita mulai hidup kita sebagai orang benar. Mari kita menghidupi kebenaran yang kita miliki, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa dikatakan sebagai orang benar kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Artinya Tuhan merindukan orang-orang benar, orang-orang yang menghidupi kebenaran, orang-orang yang hidupnya memiliki nilai-nilai kebenaran. Dan itulah nanti kelak yang namanya harum, namanya diingat, namanya dikenang sampai kapanpun. Poin kedua menghantar kita kepada poin yang ketiga, gak akan dalam baik kawin. Bagian yang ando hati orang nampak aluluan nampak nane puni panai lo sudah mengenai kadainya kawin lo. Tetap katindu kene pateki. Yang ketiga, nama tanda bapak guru agama, minta maaf bapak. Ini saya punya bapak guru agama, saya harus perkenalkan. Beliaulah yang membentuk saya sehingga kali ini dengan hormat saya boleh berada di hadapan beliau, dan saya ucapkan terima kasih karena beliaulah maka pemikiran-pemikiran ini boleh terbentuk. Bahkan hati saya, panggilan saya salah satunya Tuhan bentuk melalui beliau. Terima kasih Bapak Guru. Yang ketiga adalah ciri atau kriteria orang benar itu adalah dengan mengenang orang benar itu mendatangkan berkat. Jelas dalam pembacaan kita, mengenang orang benar itu mendatangkan berkat. Hanya kata lolo nain duana, hanya kita mengingat kisah hidupnya, itu mendatangkan berkat. Kenapa bisa begitu? Ketika kita mengingat Domi saat ini, kita mengingat bahwa orang ini telah membina sebuah jembatan kasih. Ini adalah sebuah berkat, saudara-saudara. Kita mengingat Domi, kita mengingat bahwa kehidupan yang singkat ini kita harus pakai dengan sebaik-baiknya, bahwa jejak yang kita tinggalkan kelak sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi orang lain. Orang lewat kita tidak pernah kenal sebelumnya, bahkan tidak pernah, sekalipun Domi juga membawa mereka untuk berjumpa dengan orang tuanya. Waktu keluarga lewat datang, itu adalah pertama kali mereka bertemu dengan membawa jasad dari orang yang mempertemukan kedua keluarga besar ini. Ini bukankah sebuah berkat, saudara-saudara? Si arsitektur yang dikatakan itu, yang kini tidak ada lagi, dia telah membangun sebuah jembatan kasih. Dia tidak meninggalkan emas, perak. Dia meninggalkan nama. Dia meninggalkan berkat-berkat yang luar biasa. Sungguh benar, sebuah lagu berkata, nama baik lebihlah berharga daripada emas dan perak. Lebih baik dikenang orang daripada, apalagi sambung lagi, saya sudah lupa lagi. Ya, kurang lebih begitu. Ya, kita meninggalkan emas dan perak apa tahun dia, perlu mudah nggak dapat lep, udah nggak pada order wawi karambo yang kita tinggalkan, sapi yang kita tinggal. Orang berkelahi di sana, berebutan harta bedak. Tapi kalau kita tinggalkan nama yang baik, kita tinggalkan kisah hidup yang menginspirasi orang, itu adalah mendatangkan berkat bagi siapapun, sehingga orang akan berpikir mengenai hidupnya. Seperti apakah akhir hidup saya kelak? Adakah saya akan menjadi berkat bagi orang lain? Saudara-saudara, sebelum terlambat, maka pada bagian terakhir ini saya mengajak kita sekalian, bahkan saya menantang kita sekalian, mari kita memperbaiki kehidupan kita. Mari kita menatanya mulai dari sekarang ini. Seperti apa kita dikenang, itu ditentukan selagi kita masih hidup. Seperti apa engkau kelak diingat-ingat orang, itu ditentukan mulai dari sekarang. Dari sikap hidupmu, dari keputusan-keputusanmu, dari karya-karya yang engkau lakukan selagi masa hidupmu. Saya rasa demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biar kebenaran firman Tuhan ini saya akhiri. Tetapi pesan-pesan ini jangan lupakan begitu saja. Mari kita simpan. Mai katakan luge, mai kata
wali umma atonga da ia ata kata pengetan ke pipatana ne murid pipatana balor konda ananda mawinenda alikanda luhuda wali umma da nggak kalor dan sebagai orang benar ata ia bukan ata boto bukan ata tapi ata tapi ata pamanawara oleh ata. Mari kita satu di dalam doa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus juga kita naikkan syafaat kita kepada keluarga besar di tempat ini, bahkan seluruh prosesi dan juga perjalanan pulang dari keluarga besar Lewa. Ketika semuanya telah selesai, kita doakan Tuhan memimpin kita sekalian. Kami bisa melihat tanpa menyentuh, kami hanya bisa mendengarmu dari jauh tanpa bisa menggapainya. Om adalah sosok malaikat terhebat bagi kami semua. Terlalu jauh untuk kami menggapainya. Jauh apapun Om, secara raga kami jauh, secara batin kami dekat. Tak mungkin bagi kami berlari ke arahmu. Kau sosok yang bisa kami lihat, sosok yang hanya bisa kami dengar tanpa bisa kami menggapaimu. Kami hanya bisa mendengarmu, tertawa dan bahagiamu. Di sana, meski di sini kami menangis, menahan perih tawamu, masih berarti bagi kami. Kami mengingatmu di antara tawa dan sedih. Yang kami rasa, apakah Om tahu bahwa tawa dan bahagiamu berarti untuk kami semua? Yang kembali teringat di telinga kami semua, meski kini kau tak terdengar oleh kami. Cukuplah kenangan yang kami mengisi hari-hari kami. Demikianlah puisi dari kami, dan saya mewakili dari teman-teman saya yang tidak hadir pas penguburan hari ini. Inilah puisi dari keluarga kami dari Lewa. Sekian dan terima kasih.